Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratul muhtaramin para alim yang kami taati wa khusus panjenenganipun Gus Afif Badrul Munif yang hadir di tengah-tengah kita. Sehat Gus? Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Para pemirsa NU TV Turen yang disupport oleh Nuker Lazisnu, LTN NU dan LDNU MBCNU Kecamatan Turen yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, nahdien nahdiyah yang berbahagia yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Ketemu kembali dengan kami dalam acara ngaji bareng MBCNU Kecamatan Turen. Dalam suasana saat ini kita lagi mengalami musibah yang cukup mengerikan, yakni penyebaran COVID-19. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim perlu menentukan sikap yang benar, yang sesuai dalam menghadapi COVID-19 ini. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan hal ini oleh Gus Afif Badrul Munif. Monggo Gus, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sangat saya hormati pemirsa NU TV Turen dimanapun berada. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan thalabul ilmi di bulan Ramadan, di mana thalabul ilmi khusus di bulan Ramadan ini merupakan amalan yang luar biasa yang bisa kita laksanakan. Seperti yang didahulukan oleh Rasulullah, man hadara majlis al-ilmi di Ramadan, siapa yang hadir di majelis ilmu khusus di bulan Ramadan, maka dicatat di kulli qadamin, tiap satu langkah, ibadah tasana, ibadah 1 tahun. Pemirsa NU TV Turen, tentunya tidak hanya 1 langkah, akan tetapi biaya dan sebagainya yang digunakan untuk melihat acara ini, insya Allah dibalas dengan amalan ibadah yang bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kehadirat junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing mengenalkan kita ajaran yang benar, yakni ajaran agama Islam. Pada kesempatan yang baik ini, pemirsa NU TV Turen yang dirahmati oleh Allah, saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang demikian luar biasa ini, sering sekali kita mungkin di kalangan kita bingung bagaimana bersikap sebagai seorang muslim. Kalau kita mengamati, kalau kita mengingat, setiap kita mendekati bulan suci Ramadan tersebut, akan tetapi saat ini sangat terasa sekali kurang semangatnya kita, kurang gaungnya kita, karena kita disibukkan oleh wabah virus yang demikian gencar melanda negara kita, khususnya bahkan dunia pada umumnya.
Tentunya sebagai seorang mukmin kita perlu mengambil sikap agar hal ini tidak sampai mengurangi intensitas ibadah kita, bahkan malah bernilai amalan ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang mukmin menyikapi pandemi corona ini agar semuanya bernilai amalan ibadah bagi kita semua? Yang pertama, sebagai seorang mukmin kita harus berpegang pada ayat-ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Yang pertama, tentunya kita perlu menekankan sikap taat kepada Allah wa atiur rasul, dan taat kepada Rasul. Rasul pada saat ini juga bisa diartikan dengan para alim ulama, yakni para alim ulama bisa disebut sebagai warasatul anbiya atau pewaris para nabi. Kita perlu mentaati apa yang dianjurkan oleh para alim ulama, dan yang tidak kalah pentingnya wa ulil amri minkum, yakni sikap taat kita kepada pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam. Yakni yang pertama, kalau kita mau mengikuti anjuran-anjuran pemerintah di saat pandemi yang seperti sekarang ini, insya Allah semuanya meskipun seperti amalan-amalan dunia, insya Allah akan menjadi amalan-amalan akhirat yang nantinya akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sikap kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin, kita perlu bertawakal. Lalu bagaimanakah arti tawakal tersebut? Apakah kita cukup dengan diam di rumah, atau kita kemana saja tidak takut apapun dan kita serahkan semuanya pada Allah? Ternyata tawakal tersebut disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang banyak sekali, bahwa Rasulullah pernah melihat seorang sahabat itu membeli seekor unta. Sahabat tersebut melepaskan untanya. Lalu oleh Rasul ditanya, kenapa untamu kamu lepas? Rasul pun menjawab, sahabat itu tadi menjawab, aku lepas untaku, kemudian aku bertawakal. Jadi sahabat tersebut melepas untanya sekaligus bertawakal. Oleh Rasul bukan malah dipuji, ternyata tawakal itu tidak seperti itu. Rasul menyatakan, qayyid rahilati, dari ikatlah untamu. Artinya kita perlu berikhtiar. Apakah itu di semasa wabah seperti sekarang ini kita perlu memakai masker atau perlu menggunakan alat-alat hand sanitizer, baru setelah itu bertawakal. Diikat dulu, setelah selanjutnya untanya itu apakah lepas dan lain sebagainya, baru bertawakal. Artinya kita perlu berusaha untuk menghindari, baru setelah itu kalau memang kita terkena, selanjutnya kita perlu mengambil sikap tawakal yang insya Allah kalau kita melakukan yang demikian akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan di samping bertawakal yang ternyata di situ ada nilai usaha, selanjutnya adalah kita perlu untuk mengambil sikap seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis, Rasulullah pernah ditanya oleh istri beliau yang bernama Sayyidah Aisyah, Aisyah zaujin Nabi, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, sa'altu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasul anitaun, tentang taun, bagaimana yang harus kita lakukan
bila kita menghadapi wabah taun? Jawab Rasul, annahu kana adaban yab'asullahu ala man yasha. Taun ini adalah adab bagi sebagian orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya taun ini bisa bernilai sebagai adab. Akan tetapi taun ini faja'allahu rahmatan, bisa menjadi rahmat, bisa menjadi kasih sayang lil mukminin, bagi orang mukmin. Falaisa min abdin yaqau taun fayanqusu fi baladihi. Jika terjadi taun dan dia diam di rumahnya sambil mempunyai keyakinan bahwa la yusibuhu illa ma kataballah, tidak akan menimpanya kecuali apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah, maka dia kalau sampai terkena sudah melakukan diam di rumah, maka bernilai, dia mendapatkan pahala misla ajri syahid, pahala orang yang mati syahid. Jadi di situ kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun lalu sudah mengenal physical distancing. Physical distancing yang sekarang istilahnya social distancing. Physical distancing 1500 tahun lalu sudah digaungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya Rasul. Kalau ada orang yang bersikap dengan adanya COVID-19 ini, kemudian dia menyatakan, oh takut kok kepada penyakit, takut itu kepada Allah. Nah, orang yang berpendapat demikian itu bagaimana? Memang kadang di sebagian tempat, di sebagian saudara-saudara kita, ada yang salah mentafsirkan surat At-Taubah ayat 51. Mereka berkata, "Qul la yusibna illa ma kataballahu lana." Jadi mereka mempunyai keyakinan, dan itu memang betul, yakni tidak akan menimpa kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah bertawakal. Ya. Memang betul. Akan tetapi kalau kita mau mengkaji, jadi kalau suatu ilmu perlu kita kaji, istilahnya dari hadis ataupun dari Al-Quran, perlu kita kaji secara mendalam. Ternyata dari hadis-hadis yang telah dicantumkan dalam hadis sahih dan banyak sekali diriwayatkan, ternyata pengertian tawakal itu adalah setelah melalui usaha. Setelah berusaha, kalau memang terkena, baru bertawakal. Itulah. Jadi tidak mentang-mentang kalau ada COVID ini langsung kemana-mana nggak pakai masker, jalan kemana tidak takut apapun alasannya kecuali Allah. Akan tetapi itu malah salah. Seperti kita mau berjalan di tengah rel kereta api, nah, dengan alasan tidak takut kecuali tidak takdir, tentu kita akan terkena rel tersebut, kena kereta tersebut. Itu sama halnya dengan mereka yang mengatakan takut kok kepada penyakit, takut itu ya kepada Allah, kita harus tawakal kepada Allah. Tapi ternyata orang yang menyatakan begitu ketika lewat di jalan raya nyebrang itu juga masih tolak-tolak ya. Masih tabrak motor. Nyebrang masih pakai melihat spion gitu, seperti itu. Jadi kalau memang seperti itu pengertiannya, ya nyebrang nggak usah tolak-tolak, nggak usah ngeriting juga. Itu kalau memang seperti itu dilihat, kalau sudah pakai spion, sudah meriting ke kanan atau ke kiri, kalau tertabrak itulah kita sudah berusaha, baru kita bertawakal. Memang itu sudah garis yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa kita bertawakal kepada Allah itu memang seharusnya begitu, tetapi kita sesudah berusaha atau berikhtiar. Betul. Juga ini yang tidak kalah pentingnya, mungkin yang terakhir, kita perlu di samping seperti tadi tawakal, itu perlu berdoa. Bahkan berdoa pun kadang disalahkan. Apa gunanya berdoa? Karena kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ternyata kalau kita melihat mengkaji dari banyak hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa ternyata Rasul pernah menyatakan tentang umur itu kalau menurut pendapat itu sudah ditentukan, akan tetapi bisa kita minta kepada Allah. Rasul pernah nyatakan wala yazidu fil umri illa khairan. Jadi tidak ada yang bisa menambah umur kecuali perkara baik. Perkara baik. Bisa kita melaksanakan sedekah, dan mungkin yang ini perlu kita gaungkan lagi di masa COVID-19 ini, bahwa umat perlu memperbanyak sedekah agar terhindar dari bala musibah dan umurnya dipanjangkan. Seperti dalam satu riwayat ada bahwa Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam pada suatu ketika ditamui oleh malaikat Israel, bahwa malaikat Israel itu tiba-tiba datang menemui Nabiullah Ibrahim dan memandang tanpa henti kepada seseorang di pojok yang ternyata menurut Nabiullah Ibrahim itu adalah muridnya. Terus ditanyakan kepada malaikat Israel, kenapa kamu pandang muridku? Ternyata murid itu besok harus sudah dipanggil ke hadapan Allah SWT. Jadi Nabi Ibrahim protes, oh jangan yang itu besok mau menikah. Ya sudah, tidak bisa, itu sudah takdirnya, besok harus ditakdirkan meninggal dunia. Akan tetapi ternyata besok akad nikah berjalan lancar, bahkan waktu berlalu hari demi hari sampai 70 tahun dan punya anak banyak. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya-tanya, kok malaikat Israel ini menipu aku? Suatu ketika setelah 70 tahun bertemu dengan malaikat tersebut dan ditanyakan, kenapa kamu dulu mengatakan bahwa murid saya ini meninggal besok waktu mau akad nikah, kok tiba-tiba nggak jadi? Berarti kamu menipu aku. Ternyata tidak. Waktu mau berangkat, ternyata ada seorang pengemis. Pengemis tersebut meminta makanan dan dikasihlah sepotong roti. Hanya karena roti tersebut akhirnya umurnya bertambah 70 tahun. Dan ini perlu kita galakkan di masa wabah ini, untuk segenap pemirsa Duren TV. Mungkin kita bisa melaksanakan sedekah yang seperti digalakkan oleh MWCNU Duren. Mungkin perlu lebih digiatkan lagi agar terhindar dari bala musibah, dan umur kita mudah-mudahan dengan bersedekah berjamaah ini, terutama yang telah difasilitasi oleh MWCNU Duren melalui Lazis, melalui UMZIS, bisa lebih kita giatkan lagi. Dan apakah itu sehari 1000, asal jangan sampai lupa dan tidak kedahuluan bala. Jadi dalam hadis itu Rasul menyatakan badiru bisedekah. Kalau pagi-pagi itu segeralah sedekah. Jadi tiap bangun tidur, kalau kita kan jangan lupa mandi. Kalau kita orang yang ditambah, jangan lupa sedekah. Badiru bisedekah. Segeralah bersedekah, karena fa'innal bala itu tidak bisa layas takdimun, sedekah tidak bisa mengalahkan sedekah. Artinya kalau kita ditakdirkan misalkan suatu kemana akan kena wabah ini, insya Allah barokah sedekah akan menolak itu semua. Berarti setiap hari kegiatan kita diawali dengan sedekah dulu, agar kita dihindarkan dari segala bala. Mungkin masih seputar sikap seorang muslim dalam menghadapi bala ini, Gus, yang sekarang lagi marak, yakni penyebaran COVID-19. Di samping tadi kita harus berikhtiar sebelum bertawakal, barangkali juga perlu ya Gus ya, kita mengikuti protokol yang sudah digariskan oleh pemerintah, ya, gitu ya. Sangat perlu sekali
meskipun protokoler itu kelihatannya urusan dunia, apakah itu memakai hand sanitizer, apakah itu melalui pengkarantinaan bagi mungkin saudara-saudara kita yang mudik di luar kota, meskipun itu berat 14 hari di karantina, akan tapi isolasi mandiri. Akan tapi kalau diniati ulil amri, insya Allah pahalanya juga luar biasa. Jadi amalan-amalan dunia asal niat kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan menjadi amalan-amalan yang bernilai ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kelihatannya amalan dunia menaati aturan pemerintah, tapi kalau itu diniati untuk taat pada pemerintah dan untuk memudahkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah kemudorotan, itu bernilai ibadah ya? Ya, sangat bernilai ibadah, karena Rasulullah sendiri sering menyatakan jangan kau membahayakan orang lain, bahkan yang pertama jangan membahayakan diri kita. Jadi kelihatannya kita ini sangat menjaga kebersihan atau yang lain yang mungkin orang lain mensikapi negatif, oh ini takut. Ternyata di situ ada nilai-nilai ibadah yang luar biasa. Bahkan orang yang kencang itu mungkin keluar dari protokoler Rasulullah sendiri. Jadi justru kelihatannya ini amalan dunia, malah nilainya ibadah yang luar biasa. Pada saat-saat seperti ini, Gus, saya sering mendengar ini karena masyarakat yang sok tahu atau memang sudah tahu kok malah menyalahkan pemerintah, antara lain ada upaya untuk menutup jalan agar akses kejahatan ini agak terhambat. Maksudnya seperti itu. Tapi masyarakat yang lain, sekelompok masyarakat yang lain itu menyalahkan ini jalurnya orang kok ditutupi dan sebagainya. Bagaimana kita mengarahkan orang-orang yang demikian agar tidak berpandangan yang negatif seperti itu? Memang itu tugas daripada, termasuk mungkin bagian dari NU Duren, memberikan pemahaman-pemahaman yang benar, bekerja sama dengan instansi terkait, apakah itu desa, bisa melalui RT RW, agar memahami apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, karena semata-mata semua itu demi kebaikan umat, jadi demi kebaikan umat. Jadi insya Allah kalau kita melalui pendekatan, melalui silaturahmi kepada tokoh-tokoh yang bermukim di kawasan yang mungkin merasa dirugikan, insya Allah akan memberikan nilai yang baik dan akan menerima dengan sepenuh hati. Jadi seperti itulah para pemirsa NU TV Duren yang disupport oleh Nuker Lazisnu, oleh LTN NU dan oleh LGNU MBJ NU Kecamatan Duren. Jadi apa yang digambarkan, apa yang sudah dipaparkan oleh Gus Habib pada kesempatan kali ini, bisa kita simpulkan bahwa di dalam menghadapi musibah penyebaran COVID-19, kita harus berikhtiar terlebih dahulu untuk menghindarinya. Bagaimanapun upaya kita, semampu kita untuk menghindari itu, barulah kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ujuk-ujuk langsung saya tawakal kepada Allah, tidak pakai masker, tidak pakai hand sanitizer, atau mungkin juga tidak ada penyemprotan disinfektan. Ini bisa dimaknai sebuah kesembronoan, ya, bisa sebuah kesembronoan. Dan kesembronoan itu para pemirsa adalah perkara yang dilarang di dalam agama, termasuk akhlakul mazmumah, ya, sembrono, ceroboh ini. Oleh karena itu, marilah para pemirsa yang berbahagia, warga Nahdien, sekali lagi kami sampaikan selamat berpuasa. Terus kita tingkatkan kebersihan, jaga kesehatan, makanan yang bergizi, terutama yang halal dengan gizi yang seimbang, jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, dan bila mana ada gangguan maka hubungi pada petugas
Kiranya demikian kami cekap, Gus. Para pemirsa sekalian, sekian dulu kiranya yang bisa kami suguhkan pada kesempatan kali ini, awal hingga akhir. Manakala terdapat kekhilafan dan kekurangan, kami, Gus Habib dan saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuku duren nang warunge Yujainab. NU TV Duren memang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين.